Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Haleluya, selamat Paskah bagi setiap kita yang yakin dan percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Dari Kegagalan kepada Kemuliaan. Saudara, pernahkah saudara merasa ditinggalkan? Pernahkah saudara merasa dipermalukan? Pernahkah saudara merasa dianggap gagal? Yesus tahu rasanya, saudara. Dia dicambuk, dia diludahi, dia diolok, dan akhirnya mati seperti penjahat, padahal tidak memiliki kesalahan apapun. Bahkan murid-muridnya yang selalu mengikutinya melarikan diri meninggalkan dia karena ketakutan. Dunia melihatnya sebagai kegagalan total, tapi dari kegagalan itulah Allah menunjukkan kuasanya yang terbesar. Dari kubur, Yesus bangkit. Dari kematian ia memberi hidup. Dari nista, datang kemuliaan. Hari ini kita belajar bersama bahwa dalam Kristus yang bangkit, hidup kita bisa dipulihkan. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 23 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Firman Tuhan, adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar, dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkannya, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di bukit batu, yang belum pernah dipakai orang. Saudara, Yusuf dari Arimatea disebut sebagai anggota majelis besar, atau yang sering kita kenal dengan Sanhedrin. Namun dalam Lukas 23 ayat 51, dikatakan bahwa ia tidak setuju dengan keputusan Sanhedrin untuk menghukum Yesus. Ini menunjukkan kepribadian yang berani dan luar biasa. Karena tindakan seperti ini bisa berarti akhir dari reputasi Yusuf, akhir dari jabatan Yusuf, akhir dari kehidupan Yusuf. Dalam konteks Yahudi abad pertama, menyentuh mayat membuat seorang najis secara ritus. Apalagi menjelang hari Sabat. Namun Yusuf tetap meminta tubuh Yesus. Ia membayar harga sosial dan ritual demi kasih dan hormat kepada Sang Mesias. Bahkan dalam catatan sejarawan Yahudi, yaitu Flavius Josephus, mengatakan pada waktu itu muncul seorang bijak. Kalau bisa menyebutnya manusia, dia adalah Kristus. Pilatus atas desakan pemimpin kita menyalibkan dia. Ini menegaskan, saudara, bahwa Yesus adalah figur historis. Benar-benar disalib atas keputusan Pilatus. Dan para pengikutnya terus bertumbuh, bahkan setelah kematiannya. Yusuf dari Arimatea bukan tokoh yang populer, tapi dia berani melangkah saat semua murid lari meninggalkan Yesus. Dia minta tubuh Yesus dan menguburkannya secara terhormat. Saudara, dunia sering mengukur kehormatan dari siapa yang berkuasa. Tapi Tuhan justru bekerja melalui orang-orang yang rela tunduk dan taat, walau dalam kehinaan. Yusuf tidak menanti pengakuan. Ia melangkah ketika orang lain melarikan diri. Ia melangkah ketika orang lain diam. Di tengah kehinaan, Allah menyusun langkah kemuliaan melalui orang-orang yang berani hidup berbeda. Saat semua orang berpaling, Allah pakai satu orang bisa untuk merawat tubuh Kristus. Mungkin kita sedang merasa di masa kehinaan, dilupakan, direndahkan, bahkan oleh orang terdekat kita. Tapi percayalah, Allah melihatmu, ia belum selesai dengan hidupmu. Dalam kegelapan, cahaya sekecil apapun akan terlihat. Maka jadilah terang itu, walau kecil, walau sendiri. Ketika saudara merasa sedang berjalan dalam kehinaan, dinista, dihianati, direndahkan, ingat bahwa Yusuf pun bergerak justru ketika dunia diam. Saudara mungkin tidak punya posisi, tidak punya panggung, tapi ingat, Tuhan tidak mencari siapa yang paling dikenal, tapi siapa yang paling setia. Tuhan tidak butuh panggung untuk melihat hati kita, sebab Dia Tuhan yang Maha Tahu. Oleh karena itu, layanilah Tuhan dengan segenap hati kita, bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan tunggu jadi populer dulu baru mau dipakai Tuhan. Tuhan memakai mereka yang bersedia taat, bahkan di tengah dunia yang menolak, mengabaikan, dan menghina kebenaran Tuhan. Poin yang kedua, saudara, Allah selalu bekerja. Dalam Lukas 24 ayat 1-3 dikatakan, tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka.
Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perempuan-perempuan ini pergi ke kubur pada pagi hari pertama minggu. Kita lihat, para perempuan-perempuan ini pagi-pagi tidak langsung pegang HP, tidak langsung jogging, saudara. Tapi yang pertama mereka lakukan adalah mencari Tuhan. Mereka membawa rempah-rempah, dicatat. Ini bukan ritual sia-sia, saudara, tapi tindakan kasih yang keluar dari kesungguhan iman. Mereka bukan ingin membuktikan kebangkitan, tapi menghormati Yesus dengan kasih terakhir. Namun justru, saudara, di tempat kematian, mereka menerima berita kehidupan. Lukas 24 ayat 5-6 dikatakan, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Kata kerja Yunaninya menggunakan kata egregertai, berarti telah dibangkitkan. Dalam bentuk pasif artinya Allah lah yang membangkitkan Kristus. Ini adalah tindakan Allah yang penuh dengan kuasa. Bahkan Ignatius dari Antioquia pada abad yang kedua dikatakan Yesus Kristus benar-benar disalib dan mati dan bangkit kembali. Irenaeus di abad yang ketiga mengatakan Kristus bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung mereka yang telah tertidur. Saatnya hidup kita seperti berada di depan batu besar, kemustahilan, penderitaan, penyakit, kemiskinan. Tapi ingat, batu itu bisa digulingkan oleh kuasa Tuhan. Perempuan-perempuan itu tidak tahu batu besar akan terguling, tapi mereka tetap berjalan. Apakah saudara pernah berhenti berdoa karena merasa masalah terlalu berat? Ingat saudara, batu yang paling besar pun bisa terguling. Oleh karena itu jangan batasi kuasa Tuhan dengan kerangka pikiran kita yang terbatas. Sebab dia tidak mati, dia hidup. Kadang kita takut melangkah karena kita melihat masalah terlalu besar. Tapi firman Tuhan berkata, ia sudah bangkit. Jangan tunggu semuanya jelas baru bergerak. Kadang Tuhan meminta kita hanya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena keajaiban ada ketika kita mencari Tuhan. Poin yang kedua, saudara, orang yang mencari Tuhan mendapat jawaban. Selanjutnya dalam Injil Lukas dikatakan juga firman Tuhan, tetapi waktu mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, malaikat-malaikat itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Saudara, para murid menyangka berita kebangkitan sebagai leros, artinya omong kosong, atau ngaco, atau nggak masuk akal. Bahkan Petrus, tokoh besar itu, tidak langsung percaya, tapi harus melihat dengan matanya sendiri. Namun tindakan Petrus ini penting, saudara. Ia berlari ke kubur, di ayat 12 dikatakan. Kata berlari di sini menunjukkan kerinduan yang belum mati. Iman boleh goyah, tetapi harapan tidak boleh hilang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bahkan Tertullianus mencatat para rasul melihat Kristus bangkit, dan karena itu mereka tidak takut mati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, artinya apa, saudara? Saudara boleh ragu, saudara boleh menyangkal seperti Petrus, tapi jangan biarkan keraguan saudara menghentikan langkah saudara. Berlarilah kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak menutup pintu bagi yang mau kembali kepada Tuhan. Bukan kehancuran yang menghentikan orang besar, tapi ketidakberanian untuk memulai kembali yang menghancurkan. Para perempuan itu percaya dan langsung beritakan kabar baik. Tapi murid-murid, mereka menganggapnya sebagai omong kosong. Tapi Petrus, si mantan penyangkal, lari ke kubur. Dia melihat, dia heran dan mulai mengerti. Bahkan orang yang pernah gagal seperti Petrus pun boleh mengalami kebangkitan. Allah tidak cari orang sempurna, dia cari orang yang mau kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan kegagalan masa lalu kita membungkam iman kita. Kalau Yesus bisa bangkit dari kematian, saudara dan saya bisa bangkit dari keterpurukan. Oleh karena itu saya mengajak saudara semua sekalian untuk kita menekuni firman Tuhan, sebab Tuhan telah bangkit.